Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Trisukmono di channel Trisukmono. Tema pembicaraan hari ini adalah terkait dengan membangun budaya satuan pendidikan. Tema ini akan menjadi menarik karena tema ini dikaitkan dengan upaya Kementerian Pendidikan untuk membentuk karakter pelajar, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam langkah atau tahapan untuk membangun profil pelajar Pancasila itu, salah satunya adalah terkait dengan membangun budaya satuan pendidikan. Nah, di dalam buku pedoman terkait dengan penguatan profil pelajar Pancasila itu disebutkan bahwa membangun budaya satuan pendidikan itu di dalamnya antara lain ada berpikiran terbuka, senang mempelajari hal baru, dan kolaboratif. Nah, kalau saya melihat ini nampaknya budayanya, kalau budaya satuan pendidikan cuma disebut dengan 3 ini, yaitu berpikir terbuka, senang mempelajari hal baru, kolaboratif, ini sangat sederhana dan kemungkinan sekolah juga nanti meraba-raba bagaimana mereka berupaya untuk membangun budaya di satuan pendidikannya. Nah, bicara budaya untuk satuan pendidikan, maka saya akan bicara dari sudut sisi ilmu sosial, ya, ilmu pengetahuan sosial, atau nyerempet-nyerempet sedikit ke sosiologi atau antropologi. Nah, sekolah itu kalau menurut apa yang disampaikan Bapak Begawan Antropologi kita, yaitu Bapak Kuncoro Ningrat, bahwa sekolah itu mirip dengan kesatuan hidup setempat atau komunitas, yang di situ merupakan satuan-satuan yang tidak pertama-tama ada karena ikatan kekerabatan, tetapi ada karena ikatan tempat, kemudian punya tujuan yang sama, dan frekuensinya atau frekuensi pertemuannya sangat sering. Nah, kalau dilihat dari seperti itu, maka satuan pendidikan memenuhi kriteria tersebut. Gitu. Nah, di samping ciri-ciri itu, karena kesatuan hidup setempat atau komunitas itu nanti biasanya mempunyai ikatan emosional gitu ya. Dan mereka akan membentuk ciri-ciri yang membedakan komunitasnya dengan komunitas lain. Nah, untuk bicara tentang membangun budaya satuan pendidikan, maka kita perlu uraikan dulu atau kita perlu identifikasi apa saja yang ada di dalam satuan pendidikan itu atau sekolah. Di dalam satuan pendidikan itu, kalau dari sisi lingkungannya ya udah otomatis, misalnya lingkungan sekolah, letak sekolah gitu ya, ada berapa ruang guru, ada berapa labnya, ada perpustakaannya, ada kelas gitu ya, ada lapangan sarana fasilitas dan sebagainya. Itu dari sisi lingkungan fisik. Kemudian di dalamnya ada manusianya. Otomatis manusia ini siapa aja yang ada terlibat di dalam komunitas atau satuan pendidikan di sekolah ini, manusianya. Di situ di sekolah itu ada yang disebut kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada tenaga kependidikan atau administrasi, ada pesuruh, ada security, ya, ada petugas kantin, petugas perpustakaan dan sebagainya. Itu adalah anggota dalam komunitas satuan pendidikan. Nah,
perlu kita sadari bahwa ketika mereka itu sebelum bergabung dengan satu satuan pendidikan atau komunitas kecil, itu komunitas kecil sekolah ini, setiap orang itu sudah dipengaruhi atau membawa nilai-nilainya sendiri. Nilai-nilainya itu bisa berasal dari keyakinan beragamanya, bisa berasal dari latar belakang budaya etnisnya gitu ya. Dan juga dipengaruhi juga oleh strata pendidikan. Nah, otomatis ketika bergabung masuk dalam komunitas ini, maka nilai-nilai itu akan terbawa. Nah, disitulah fungsi dari kepemimpinan seorang kepala sekolah untuk bisa mengkompilasi atau menyatukan nilai-nilai yang berbeda dari setiap manusia yang masuk. Untuk bisa menyatukan visi dari setiap orang yang masuk, untuk bisa menyatukan misi dari setiap orang yang masuk ke dalam satuan pendidikan. Sekolah punya visi, juga punya misi. Orang-orang yang masuk bergabung, apakah itu menjadi guru, menjadi kepala sekolah, menjadi siswa, ataupun staf lainnya, itu juga punya visi, punya tujuan, punya misi, gitu ya, setiap orang itu. Nah, visi dan misi setiap orang itu harus bisa diselaraskan dengan visi dan misinya sekolah. Apa yang menjadi visi dan misi sekolah? Nah, setiap visi misi individu itulah yang harus menyesuaikan. Itulah peran nanti kepala sekolah, harus kepemimpinan kepala sekolah yang dapat menyatukan itu. Karena kalau kepala sekolah bila tidak bisa menyatukan, menyelaraskan masing-masing visi dan misi setiap orang itu, nanti akan terjadi konflik kepentingan, konflik antar tujuan setiap individu, konflik setiap misi individu. Kenapa? Setiap orang masuk itu punya tujuan, tidak sekedar misalnya saya masuk menjadi guru itu untuk mendapatkan penghasilan atau gaji, tidak sekedar itu. Mungkin saya punya tujuan lain. Saya misalnya tujuannya ingin kalau sudah jadi guru, ingin jadi kepala sekolah, seperti itu. Nah, otomatis itu karena masing-masing punya tujuan, punya keinginan, maka itu harus dijaga agar setiap keinginan atau tujuan individu itu tidak tidak mengganggu atau merugikan kepentingan bersama di dalam satuan pendidikan atau komunitas sekolah itu. Nah, kalau tadi di dalam buku panduan membangun budaya satuan, dalam panduan membangun profil pelajar, penguatan profil pelajar Pancasila, itu disebutkan bahwa untuk membangun budaya satuan pendidikan itu terdiri dari berpikir terbuka, senang mempelajari hal baru, kolaboratif. Itu sebenarnya kalau menurut pendapat saya merupakan hasil dari apa yang dibentuk oleh budaya satuan pendidikan gitu ya. Jadi nanti budaya satuan pendidikan itu akan terbentuk orang-orang yang berpikiran terbuka, terbentuk orang-orang yang senang mempelajari hal-hal baru, terbentuk orang-orang yang bisa kolaboratif. Jadi bukan unsur budayanya sendiri yang tiga hal itu. Nah, kalau saya mengacu kepada apa yang disampaikan oleh ahli pendidikan, Pak Nursid Sutma Atmaja, dulu beliau menyampaikan bahwa di dalam pendidikan itu harus ada nilai-nilai sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah nilai edukatif. Nilai edukatif itu sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pendidikan, yaitu adanya perubahan perilaku sosial peserta didik ke arah yang lebih baik gitu ya. Itu perilaku itu meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian ada juga yang disebut dengan nilai praktis, ya, di mana pembelajaran tidak memiliki makna yang baik jika tidak memiliki nilai praktis. Makanya sekarang konteks kurikulum, konteks pembelajaran ini selalu dikaitkan dengan hal-hal praktis, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada nilai
teoritis, yaitu membina peserta didik supaya dalam perjalanannya diarahkan menjadi sumber daya manusia untuk hari depan, gitu ya. Kemudian ada nilai yang filsafat, yaitu pembahasannya terkait dengan keyakinan, yaitu filsafat itu ya pemikiran, gitu ya, seperti itu. Kesadaran mereka sebagai siswa itu diberikan kesadaran bahwa mereka itu merupakan bagian dari anggota masyarakat itu dalam filsafat. Kemudian di sekolah juga harus ada terkait dengan nilai ketuhanan, yaitu bahwa siswa itu harus mempunyai keyakinan bahwa keberadaan kehidupan ini ada yang menciptakan dan akan kembali kepada yang menciptakan. Itu antara lain yang disampaikan oleh Pak Nursid Sukmaatmaja, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh teori sosiolog Richard George, bahwa setiap manusia itu tidak lahir semata-mata sebagai laki-laki atau wanita. Ini saya kutip ini ya dari Richard George ya, teori sosiologi. Oleh karena itu, karena setiap lelaki dan wanita itu tidak lahir semata-mata sebagai laki wanita, tetapi setiap orang itu harus belajar dan membiasakan diri menggunakan kebiasaan sehari-hari yang mungkin kita diterima sebagai laki-laki atau sebagai wanita. Nah, maka setiap individu yang masuk ke dalam satuan pendidikan harus dididik sesuai dengan fitrahnya itu. Fitrahnya dilahirkan sebagai lelaki, ya dididik sebagai lelaki. Lahirnya sebagai perempuan, yang dididik sebagaimana perempuan, gitu ya, perannya. Tetapi di dalam pembelajaran antara laki-laki dan perempuan sama, itu ya, kedudukannya itu. Jadi adil, sama. Nah, di sekolah ini, jadi sekolah sebagai satuan pendidikan atau komunitas kecil ini, karena di sini harus membentuk budaya satuan pendidikan, maka semua proses pembelajaran ataupun semua proses yang ada berjalan di dalam sekolah ini tidak boleh lepas atau tidak boleh bebas dari nilai. Kita sudah melihat dampak negatifnya ketika kita dalam proses pembelajaran itu memberlakukan sesuatu itu bebas nilai. Jadi kering, gitu ya. Tidak ada ruhnya pendidikan itu, tidak ada, sehingga kemungkinan juga itu yang mengakibatkan misalnya terjadi banyaknya tawuran di kalangan pelajar, adanya kekerasan, bullying di lingkungan sekolah. Itu kenapa? Karena kita mungkin dulu terpengaruh oleh teori bahwa pendidikan itu bebas nilai. Gitu. Jadi ketika guru matematika atau guru kimia atau guru biologi melihat ada ketimpangan misalnya terkait dengan perilaku siswa, dia tidak mengingatkan bahwa perilaku itu keliru. Karena kan bebas nilai, kan. Pelajaran matematika pure matematika, tidak usah dikaitkan dengan nilai-nilai kehidupan, misalnya seperti itu. Nah, untuk membentuk suatu budaya satuan pendidikan, otomatis kita tidak bisa bebas dari nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai gotong royong, kebinekaan, itu yang harus ditanamkan kepada siswa, dan itu nanti yang akan bisa membangun profil atau karakter dari pelajar sehingga mengarah kepada profil pelajar Pancasila, gitu ya. Kalau nilai-nilai di dalam sekolah, di dalam satuan pendidikan tidak terbentuk, maka bagaimana kita bisa membentuk atau membangun profil pelajar Pancasila, karena budaya di satuan pendidikannya belum terbentuk. Gitu. Bagaimana caranya membentuk budaya satuan pendidikan? Nah, saya dulu di dalam satu pelatihan di salah satu unit kerja di Jogja melatih bahwa untuk membentuk atau suatu nilai atau suatu etika ya di dalam satuan komunitas itu ada etika atau ada nilai-nilai yang harus dipatuhi bersama. Nah, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap orang yang masuk dalam suatu komunitas itu kan membawa nilai masing-masing.
otomatis itu kepentingan atau nilai-nilai yang dibawa itu harus diselaraskan. Caranya gimana? Caranya adalah dengan misalnya mengadakan semacam pertemuan untuk menyamakan nilai-nilai apa saja yang disepakati. Jadi yang disebut baik oleh orang Jawa, apakah sama dengan baik yang disebut oleh orang selain Jawa? Baik menurut orang Sunda, baik menurut orang Jawa, baik menurut orang Batak dan sebagainya. Kalau di dalam satu komunitas sekolah terdiri berbagai suku, maka yang disebut baik itu harus sama yang disepakati. Misalnya sopan santun pun cara berbicara harus sama disepakati. Sopan santunnya kepala sekolah kepada guru, sopan santunnya guru kepada kepala sekolah, sopan santunnya guru kepada siswa, siswa kepada guru dan kepada tenaga kependidikan, itu harus diatur sama gitu ya nilai-nilainya. Kemudian ya yang dimaksud nilai kejujuran juga harus sama. Yang dimaksud jujur itu seperti apa harus disama. Nah, hal-hal yang sama terkait dengan kebaikan itu kemudian ditetapkan dan disepakati bersama. Inilah kebaikan yang harus dilaksanakan. Kemudian juga terkait dengan hal-hal yang buruk, setiap orang atau setiap yang masuk ke satuan pendidikan otomatis mengetahui di dalam benak kepalanya ada nilai-nilai yang dinilai itu tidak baik. Nah, hal-hal yang tidak baik juga harus disepakati bersama. Apa yang disebut dengan tidak baik untuk di sekolah itu, misalnya merokok, itu hal yang tidak baik harus disepakati bersama. Siapapun tidak boleh merokok di ruang kelas, tidak boleh merokok di ruang pertemuan, tidak boleh merokok di lapangan upacara, lapangan olahraga. Silahkan merokok misalnya di tempat yang sudah disediakan. Dan itu berlaku misalnya untuk semua, baik kepala sekolah, guru, pegawai, dan siswa. Tidak boleh ada diskriminasi. Misalnya siswa dilarang merokok, tapi gurunya merokok. Itu namanya ada ketidaksetaraan atau ada diskriminasi gitu ya di dalam nilai-nilai budaya itu. Nah, kalau semua nilai-nilai budaya itu sudah ditetapkan, nilai-nilai etika itu sudah ditetapkan, apa yang harus dipatuhi dan apa yang harus dikerjakan, maka kemudian untuk memperkuatnya, sekolah harus membuat simbol-simbol terkait dengan hal-hal yang harus dipatuhi atau yang harus dikerjakan. Kenapa harus simbol? Karena simbol itu adalah bahasa universal yang semua orang bisa mengerti. Saya kasih contoh begini. Ketika Anda mengendari kendaraan mobil di perempatan jalan kemudian lampu merah. Kita tahu bahwa ketika ada lampu merah menyala, lampu lalu lintas merah menyala, maka semua orang tahu itu harus berhenti. Tidak ada yang bertanya, kenapa harus merah? Gitu. Karena itu sudah disepakati bahwa lampu merah itu harus berhenti, kemudian kuning harus bersiap-siap, hijau harus jalan, seperti itu. Nah, di dalam kehidupan kebudayaan satuan pendidikan pun, buatlah simbol terkait hal itu. Kalau misalnya terlambat, simbolnya apa? Kalau misalnya sekolah sedang ada kondisi berduka gitu, seperti di masyarakat itu kalau ada yang berduka, simbolnya apa? Ada yang pakai bendera putih, ada bendera kuning gitu. Itu adalah simbol, sehingga ketika bendera itu dikibarkan atau ditancapkan di satu pagar, orang sudah tahu, oh ada yang meninggal gitu ya. Itulah simbol gitu ya. Dan simbol ini sudah di masyarakat Indonesia sudah dipakai berabad-abad dari zaman kerajaan dulu. Kenapa zaman kerajaan dulu banyak menggunakan simbol? Karena masyarakat kita pada masa dulu itu lebih banyak yang buta hurufnya, gitu. Tidak punya membaca, tidak punya kemampuan untuk membaca menulis. Yang punya kemampuan membaca menulis jumlahnya terbatas, biasanya kalangan keluarga raja, priayi, pegawai kerajaan atau pedagang. Sebagian besar masyarakat tidak mampu baca tulis. Oleh karena itu, bagaimana cara raja menyampaikan pesan-pesannya, aturan-aturan kehidupan di sosial masyarakat itu, raja menggunakan simbol-simbol dan masyarakat sudah tahu simbol-simbol itu artinya apa dan harus ditaati. Sehingga
dalam kebudayaan kerajaan pun pakaian pun harus diperlihatkan. Kenapa? Nanti yang melihat bahwa pakaian ini batiknya seperti ini, oh itu berarti keluarga kerajaan. Batiknya seperti ini, oh itu pedagang. Batiknya seperti itu kiai. Batiknya seperti oh itu orang biasa. Itu namanya simbol gitu ya. Nah, di sekolah juga alangkah baiknya kalau kita bisa menggunakan simbol-simbol itu ya. Nah, kemudian setelah tadi etika baik buruk, jujur tidak jujur gitu ya, sudah disepakati bersama, kemudian dilatihkan itu, dibuatlah semacam training gitu ya, untuk dipraktekkan kejujuran itu. Nilai-nilai yang sudah disepakati itu dipraktekkan gitu. Terus dilakukan dan harus dipantau. Nah, nanti karena kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati terus-menerus dilakukan, terus-menerus digaungkan, maka itu akan menjadi sesuatu yang istilahnya sesuatu yang ditaati, sesuatu yang dijunjung oleh warga satuan pendidikan, oleh warga komunitas kecil itu. Sehingga itu akan menjadi ciri khas yang membedakan warga komunitas satu sekolah dengan sekolah lainnya. Kan nanti berbeda, punya ciri khas. Nah, itu juga berlaku misalnya ketika sekolah itu tidak care terhadap nilai-nilai, maka nanti akan yang kebudayaan yang terbentuk ada budaya yang kurang baik, buruk. Misalnya bullying dibiarkan, kekerasan dibiarkan, siswa sering mengucapkan ucapan-ucapan yang misalnya secara budaya atau secara etika agama dinilai tidak sopan, tidak baik, itu dibiarkan, maka itu kalau dibiarkan terus-menerus menjadi budaya dan itu akan terus turun-temurun itu dilanjutkan oleh siswa-siswa yang masuk ke sekolah itu berikutnya. Nah, itu pula yang mengakibatkan misalnya satu sekolah itu budaya tawurannya nggak berhenti-berhenti, nggak selesai-selesai. Gitu. Karena dibiarkan tadinya, gitu ya. Ada kekerasan di sekolah dibiarkan, dianggap biasa. Misalnya ada anak dilempar batu oleh anak lain, itu biasa, dianggap sebagai kenakalan biasa. Dibiarkan terus-menerus, akhirnya orang menganggap melempar kepala orang itu dianggap hal yang normal, hal yang benar. Gitu. Jadi ketika anak-anak sekolah melakukan tawuran, mereka tidak merasa bersalah, mereka tidak merasa berdosa. Kenapa? Karena tadinya dibiarkan. Gitu. Ini malah dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan. Menyakiti orang lain itu dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan. Itu yang sudah kekeliruan yang sudah terjadi. Kenapa? Karena menganggap mungkin bahwa pendidikan itu harus bebas nilai. Itu yang keliru. Jadi pendidikan itu tidak harus bebas nilai. Pendidikan itu harus justru menanamkan nilai-nilai luhur. Sehingga nilai-nilai itu kembali meningkatkan derajat para insan yang ada hidup di satuan pendidikan. Kan fungsi satuan pendidikan itu untuk meningkatkan martabat, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan kepribadian, meningkatkan karakter, otomatis karakter-karakter yang baik, bukan karakter-karakter yang buruk. Begitu. Nah, itu. Jadi, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya tunggu komentarnya dan sarannya. Ini sekedar ungkapan saya aja terkait dengan pembentukan budaya di satuan pendidikan. Jadi pembentukan budaya di satuan pendidikan itu ya harus ada nilai-nilai yang disepakati bersama, nilai-nilai yang dijunjung luhur, harus ada ada punya etika atau kode etik di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian juga yang utama itu kalau terjadi pelanggaran atas etika berarti harus ada sanksi gitu ya, sanksi yang harus ditetapkan. Nah, kalau nilai-nilai itu sudah terbentuk, nanti juga akan terbentuk misalnya kebiasaan dari warga satuan pendidikan biasa berpikir terbuka. Kenapa biasa berpikir terbuka? Karena misalnya di dalam kehidupan di sekolah itu kritik itu tidak dianggap sebagai suatu hal yang tabu. Sehingga orang berpikir terbuka, dikritik mau menerima, kemudian karena dikritik mau menerima, otomatis setiap orang biasa menerima hal-hal
yang baru, berpikir terbuka. Kemudian karena biasa menerima hal yang baru, otomatis kita akan terbentuk kebiasaan untuk biasa bekerja sama, kolaboratif. Nah, itu yang dicita-citakan bisa ditanamkan di siswa kita supaya terbentuk sebagai karakter pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.